Saya percaya Anda dan saya, apapun situasi kita pada saat ini, apapun permasalahan kita saat ini, yang ada di dalam diri kita masing-masing, tapi percayalah bahwa di dalam kuasa Roh Kudus, saat ini Anda dan saya pasti mengalami sukacita. Katakan kepada diri dan kanan Anda, sukacita bersamamu. Ya, puji Tuhan, itulah luar biasa ya Tuhan Yesus ya. Iya, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita tahu, iya, sebentar lagi, 5 bulan lagi, kita akan menghadapi tahun 2020. Betul ya? Indah sekali, 2020. Begitu banyak yang terjadi, ya. Begitu banyak orang melakukan suatu perlombaan yang dahsyat dari digital. Nah ini zamannya milenial. Semua diciptakan, bahkan sampai sudah menciptakan manusia, ya, tetapi dalam wujud bukan dari Tuhan, dari manusia berbentuk robot yang untuk melayani. Berlomba-lomba di dunia pun mengadakan suatu pertanian, betul, berlomba-lomba. Karena pada 2020 penduduk seluruh dunia semakin penuh, maka akan terjadi nantinya apakah pada dapat makan. Sekarang semua berlomba-lomba mengumpulkan plastik karena di muka bumi sudah banyak plastik. Iya. Nah, pada malam hari ini kita juga akan melakukan di sini berlomba menggapai hadiah kekal. Iya, kita akan berlomba untuk menggapai hadiah kekal. Senang ya kalau udah ngomong berlomba ya. Kita semua berlomba. Pada saat ini Anda, Bapak, Ibu sekalian, dan adik yang termuda pun saat ini juga berlomba. Iya. Kita akan melihat bagaimana satu perlombaan itu. Ya, kita akan melihat di sini dengan gambar. Setiap hari kita selalu berlomba dengan waktu dalam segala hal. Karena waktu itu tidak pernah bisa kita berhentikan. Dia berjalan terus dan kita berlomba. Sementara berlomba itu banyak sekali. Ada berlomba, anak-anak kita mulai dari pagi kita sudah berlomba menyiapkan mereka untuk sekolah. Perlombaan di sekolah. Ada juga perihal perlombaan itu mengenai prestasi ya di sekolah. Kemudian ada lagi olahraga, berlomba. Iya. Terus kemudian dagang, nah ini persaingnya dan sebagainya. Terus kemudian bisnis yang lain juga sampai dengan bisnis online. Ya, kemarin di Gereja Timur pun mengadakan pemberdayaan wanita dengan cara milenial ya, dengan online sistemnya. Terus kemudian juga ada bisnis yang mengenai juga sampai ke kecantikan ya, semua berlomba. Tapi saya percaya bahwa Bapak Ibu sekalian, perlombaan dalam hal ini adalah semuanya fana. Ya, kita katakan mudah kita gapai, tetapi walaupun tidak mudah, kenapa? Karena masing-masing pribadi kita ingin selalu yang terbaik dan selalu termotivasi oleh suatu keinginan yang langsung diperoleh dalam wujud nyata. Oh, kalau kita berlomba dalam olahraga kita ujung nyata dapat piala, betul? Kalau berlomba di kecantikan kita dapat kemarin baru Miss Indonesia, wah dikalungkan, nyata wujud nyata semua, ya cetak-cetak semua foto, ya cetak-cetak semua, ya kemudian juga kalau prestasi sekolah kasih penghargaan. Nah itulah wujud nyata yang selalu mudah kita cari, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sedangkan semua perlombaan ini kita tahu bahwa kita tidak mudah untuk mendapatkan sesuatu yang namanya lebih abadi yang kita peroleh bersama. Anda mau? Mau ya? Kalau kita mau, mari kita akan membaca surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus bab 9 ayat 21 sampai 27. 1 Korintus bab 9 ayat 21 sampai dengan 27. Iya.
1 Korintus bab 9 ayat 21 sampai dengan 27. Iya, mari kita akan baca bergantian untuk kita mulai dari ibu-ibu mungkin ya. Ya, kita mulai 321. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan bukan petinju yang sembarang saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil pada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Iya, saudara-saudariku terkasih, maka di dalam kehidupan kita sehari-hari, Anda dan saya itu tidak hidup dalam hukum Taurat, melainkan kita hidup dalam hukum Kristus, ya, supaya kita memenangkan mereka yang tidak hidup dalam hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah hukum Musa. Hukum Musa itu di mana yang ada 10 perintah Allah, itu kemudian ada macam-macam hukum dalam perjanjian lama. Nah, hukum itu sendiri ya di dalam hukum perjanjian lama itu maka disempurnakan dengan perjanjian baru. Yang ada nantinya adalah hukum yang ada di dalam Injil Markus bab 9 bab 12 ayat 30 sampai dengan 31 yang berbunyinya gimana? Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan yang 31 apa? Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, itulah hukum Kristus yang begitu disempurnakan luar biasa. Tapi kalau hukum Taurat dikatakan apa? Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan. Ya, jadi hukumnya seperti itu waktu perjanjian lama. Tetapi setelah Tuhan Yesus menggenapi, ya, dan Dia yang pertama mengasihi kita. Tadi lagu-lagu mengatakan Dia mengasihi kita, ya, Dia datang dan Dia mengorbankan tubuhnya untuk kita karena mengasihi kita. Itulah Dia sempurnakan. Kalau kita sudah mengasihi dengan segenap jiwa, artinya kita akan melihat segala sesuatu kebaikan Allah tersebut. Maka kita sadar bahwa kita tidak akan bisa melakukan hal-hal yang hukum Taurat itu. Maka kalau kita sudah hidup di dalam Kristus, itulah yang dikatakan ada kemenangan. Kalau kita sudah melihat citra Allah, apalagi dikatakan di situ, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Mau nggak kita disakitin? Coba dicubit kiri kanan cubit diri sendiri, mau nggak? Nggak mau ya? Atau mukul begitu ya? Aduh, jangan dong, gitu ya. Jadi kita tidak mau, maka itu tidak akan terjadi. Ya,
Itulah yang dikatakan bahwa betapa luar biasanya Tuhan Yesus di dalam Dia untuk menyempurnakan kita ke dalam hukum Kristus itu sendiri. Namun tidak mudah, saudara-saudara terkasih. Kita semua tidak mudah. Kita membaca itu, kasihilah Allahmu, ya aku udah mengasihi Allahku dengan segenap jiwa, ya sudah. Dengan segala kekuatan, ya sudah gitu. Tapi pernahkah kita berfokus kepada Allah dalam waktu yang lama? Nah inilah yang diminta di dalam Injil, di dalam Efesus 2 bab 15. Itu kita diminta hanya fokus kepada Kristus. Kita hanya fokus kepada Kristus, maka di dalam hukum Kristus inilah Allah sudah mengasihi kita dengan kasih-Nya. Maka setiap langkahnya kita akan ikuti di dalam segerak teladan kehidupannya, yang mana Dia menjelma dari manusia, ya, supaya kita nggak kaget ya. Kalau Dia nggak menjelma kan kita mana bisa mengikuti. Tetapi karena Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia, dan betapa semua dilakukannya itu karena mencintai, sangat mencintai Anda dan saya. Maka segalanya dicurahkan. Oleh karena itu apapun tadi posisi kita, Tuhan tidak ikhlas, Tuhan sedih. Tapi kalau kita bergembira, Tuhan bergembira. Mari mulai saat ini katakan kepada kiri dan kanan Anda, bergembiralah. Lihat senyumnya, ada tidak? Oh, luar biasa, senyumnya luar biasa. Pada saat ini saya melihat, ya, itulah. Ya, sekarang saya lihat ada senyumnya mulai cantik yang wanita, yang pria mulai gagah. Ya, ini juga senyumnya walaupun cuma sedikit gitu ya, tapi luar biasa, mulai gagah sekali ya. Itulah yang luar biasanya. Karena di sini kita setiap Paskah kita merayakan, kita tahu bahwa pengorbanan Tuhan Yesus luar biasa ya. Dan saat adanya Jumat Agung kita sering menangis ya. Betapa Tuhan Yesus itu luar biasa. Kemudian setiap itu ada pembaptisan, berarti ada orang baru. Bukan sebenarnya orangnya yang baru dibaptiskan, tetapi kita masuk mengikuti Tuhan Yesus kembali. Itu hanya mengingatkan kalau kita yang sudah dipermandikan setiap awal bulan, toh kita diperciki dengan air suci. Itu selalu kita diingatkan bahwa kita itu selalu setiap hari sebenarnya kita hidup baru di dalam Kristus. Jadi tidak ada sedih, tidak ada suka, tidak ada lagi yang tidak sukacita, tetapi selalu bersukacita, selalu ada kegembiraan, selalu ada senyum, selalu ada keceriaan. Sekalipun kata Tuhan, engkau mempunyai masalah yang sangat terberat, tetapi apabila engkau menyerahkan kepadaku, nah ini, kadang kita tidak sadar. Kita kan sering sekali, Tuhan dengan kasih, kita kasih tahu Tuhan kasih kita. Tapi kita sering sekali tidak sadar, toh kita masih pegang erat-erat kita punya segala persoalan. Tapi kita bilang sama Tuhan, ini Tuhan saya mau serahkan kepada engkau. Tapi kita tidak pernah menyerahkan kepada Tuhan, tapi tetap kita pegang ganduli. Tuhan kan gimana orang kamu aja belum kencang-kencang, gimana aku melepasin katanya gitu ya. Oke, itu adalah salah satu bahwa betapa Tuhan mencintai kita yang luar biasa itu. Nah kemudian tadi dikatakan bahwa kita itu harus menjadi seorang yang lemah, ya, supaya kita bisa mengangkat dan supaya kita tahu orang yang lemah itu bagaimana. Maka kita dapat membantu orang yang lemah. Kemudian dikatakan juga di dalam firman tersebut, kita seperti mengetahui segala-galanya. Apa maksudnya? Maksudnya itu jangan kita sekali-sekali berpikir di dalam kita punya ini pikiran kita kasih Tuhan sangat pintar. Tapi jangan sekali-sekali kita berpikir, oh kita udah tahu segalanya. Jadi saya udah tahu segalanya. Sampai segala permasalahan pun saya sudah tahu. Ini nanti akhirnya begini, saya sudah tahu gitu. Nah, karena kita merasa segalanya kita tahu, tanpa kita sadari sebenarnya banyak hal yang kita tidak tahu. Oleh karena itu di firman ini maka dikatakan bahwa sebenarnya adalah kebalikannya. Sekalipun kita
sudah banyak mengetahui segala sesuatu, kita harus berpikirnya kita itu tidak tahu apa-apa. Sehingga kita bisa membuka diri untuk semakin belajar, semakin dalam, agar kita mengetahui banyak hal yang Tuhan curahkan melalui Roh Kudus. Setelah Yesus disalib, kan dia menyerahkan Roh Kudus kepada kita. Maka itulah Roh Kudus selalu membimbing kita setiap lama. Roh Kudus yang melengkapi kita di setiap saat di mana kita berjalan, di mana kita punya masalah. Roh Kudus membimbing kita di dalam kita. Untuk ini semua tentunya kita hanya tujuannya satu, ya. Semakin kita dalam, semakin kita hanya untuk pemberitaan Injil, ya. Seperti Rasul Paulus di sini. Nah, kita lihat Rasul Paulus menggambarkan bahwa setiap perputaran jam, ya, kita bisa lihat setiap perputaran jam, Anda dan saya itu selalu berlomba di dalam pertandingan. Setiap hari. Entah itu berlomba untuk masak biar cepat selesai, entah itu berlomba untuk apa dan apa, ya. Kita berlomba dengan jam itu. Nah, kemudian kita juga selalu itu mau menjadi seorang pemenang, dan selalu kita ingin memperoleh hadiahnya. Nah, menjadi seorang pemenang itu kita harus banyak melakukan latihan tentunya, ya. Di sini sudah digambarkan, saudara-saudara terkasih, sudah digambarkan bahwa kita juga harus mempunyai rencana. Kemudian kita juga harus mempunyai niat. Setelah itu kita juga harus membuat jadwal. Kemudian kita juga harus melakukan pemeriksaan. Kalau masih kurang, maka kita juga harus mengevaluasi. Kemudian kita harus memperbaiki secara terus-menerus. Ya, maka kita baru akan menjadi seorang pemenang. Menjadi seorang pemenang di dalam melakukan semua yang kita atur, pasti kita mau repot tentunya. Kalau kita mau jadi pemenang, kita tidak mau repot juga tidak bisa. Juga harus ada di dalamnya tentunya penguasaan diri. Ya, bila kita tidak ada penguasaan diri, kita tidak bisa menjadi seorang pemenang dan kita tidak mungkin sampai kepada tujuan. Tidak mungkin kita akan sampai kepada tujuan kita. Contoh di persekutuan doa, ya, tim, terus kemudian kita sendiri, ya, contohnya, ya. Nah, apa yang Roh Kudus mengarahkan di dalam tema? Ya, saya waktu dikasih tahu Ibu Ria, saya harusnya Oktober. Ibu Ria bilang gini, Bu Santi, bisa enggak September tanggal 19? Oh iya, tidak apa-apa. Pada saat itu saya bilang, Tuhan, apa yang kau ingin sampaikan? Tuhan katakan, buka di 1 Korintus 9, 21-27. Begitu saya baca, apa ini maksudnya, ya, gitu. Kok berlomba, kok begini, gitu, ya. Terus saya terus menggali. Nah, itu adalah salah satu Roh Kudus memimpin, ya. Kemudian dalam persekutuan doa ini juga harus tahu arahnya itu kemana. Persekutuan doa ini mau dibawa ke mana arahnya, ya. Kemudian kedua, saya yakin repot semua, termasuk Ibu Melani menyiapkan pulpen, termasuk menyiapkan organ, sound system. Itu untuk ada tujuannya tentunya, ya. Kita mau memuji memuliakan Tuhan supaya sempurna. Nah, terus kemudian juga itu untuk pengaturan, ya, pengaturan mulmetnya. Kemudian juga di dalam semua yang terlibat kayak tadi, saya lagi bicara dengan Ibu Melani. Kemudian di sini saya lihat sudah tim berdoa 20 menit sebelum persekutuan doa dimulai itu berdoa. Kemudian yang lain itu juga saya lihat bercakap-cakap satu yang lain. Itu adanya kasih Tuhan ada menyertai kita semua. Nah itu. Nah kemudian juga tidak lupa di dalam satu tim itu tentu ada latihan pujian penyembahan minimal 1 minggu sekali. Terus setelah itu juga ada juga khusus tim itu melakukan pujian penyembahan sendiri. Kalau itu latihan, kemudian ada yang khusus hanya khusus untuk memuji menyembah Tuhan. Dan ada yang namanya doa syafaat. Itu adalah tim. Nah itu adalah salah satu untuk itu. Terus kenapa? Ya supaya
tujuan kita ini semua, kita tidak mengambil satu hal yang fana, tapi kita dikuasai oleh Roh Kudus karena kita mau mengambil mahkota abadi itu tadi. Kita mau mengambil mahkota abadi itu. Karena di dalamnya tadi dikatakan pada ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Kata ayat 26, aku tidak berlari karena tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Iya, tadi dikatakan demikian. Jadi harus mempunyai tujuan. Dan di situ juga dikatakan bahwa di mana hal ini itu sangat tidak mudah. Ya, di dalam kita melakukan itu tidak sangat mudah. Contoh, coba mungkin di antara kita ini mungkin tidak ada di sini ya, di sana ya. Itu gampang sekali kita iri hati, itu dia. Kita melihat itu berhasil, kita tidak lihatin dia punya gerakannya sampai di mana, kesulitannya sampai di sana, enak terus, ya. Atau iri dengan orang lain, itu hal yang sangat juga seringkali gampang tanpa kita sadari kalau kita tidak ada penguasaan diri, ya. Kalau kita tidak ada penguasaan diri itu gampang sekali. Belum lagi kita yang ibu-ibu, benar tidak? Sering gosip ya. Semakin digosok semakin safe. Oh itu ya ibu-ibu itu dari selingkuh, aduh, ya itu enak sekali. Atau aduh ya itu begitu ya. Padahal kita tidak sadar bahwa bagaimana kita berlomba kalau kita masih bergerak di hal-hal berputar, jam itu terus berjalan, dunia terus maju, tapi kita masih di situ saja. Ya, mari kita lihat. Ya, mari kita berlomba dengan tujuan memperoleh hadiah yang kekal, yaitu mahkota yang indah, tapi mahkota yang kekal, dan dia merupakan sesuatu yang abadi. Sebab pengikut Kristus, ya, jadi kita itu layak. Karena kita itu adalah pengikut Kristus, kita layak memperoleh mahkota abadi itu. Ya. Maka yang kita pakai adalah citra Allah sendiri, yaitu sifat-sifat putranya. Apa saja yang dilakukan dari kandungan Bunda Maria sampai mati di salib. Kita lihat dari kandungan Bunda Maria, waktu malaikat, iya, Bunda Maria berkata, apa bagaimana aku bisa mengandung? Aku tidak punya suami, ya kan? Tapi begitu luar biasa iman dia. Dia lakukan semua sehingga brojol, brojol Bunda Maria melahirkan putranya. Nah sampai dia mati di salib, kita ikuti terus pergerakannya setiap tahun itu diulang-ulang. Itu sebenarnya supaya masuk di bawah alam bawah sadar kita, supaya kita terus mengikuti gerak langkah Yesus dari mulai kanak-kanak sampai dia memberitakan Injil, bahkan sampai mati di salib. Nah, kalau kita mau kemudian tahu yang kita mau mengenal Yesus Kristus lebih dalam, mungkin Anda bertanya, bagaimana bisa? Benar tidak ini? Bagaimana bisa ya? Ya enggak? Orang saya setiap hari juga cerita itu, bahkan udah hafal tuh. Yesus dipukul-pukul dulu, disabet-sabet dulu, benar nggak? Terus udah itu disalib. Wah itu udah hafal sekali gitu kan? Kemudian Yesus memberitakan, terus kemudian diinikan muridnya sendiri, kan itu udah hafal sekali ya. Nah terus kemudian apalagi? Coba ibu bapak mau tahu caranya, mungkin bisa bantu saya. Adik, wah cara milenial. Kira-kira bagaimana caranya? Supaya kita bisa lebih tahu mengenai hidup Kristus itu seperti apa. Ya, karena ini zaman milenial ya. Jadi itu seringnya itu HP digital lupa ya. Lupa betul tidak apa-apa. Mungkin siapa yang mau bantu di sini? Ya. Bagaimana caranya kita lebih dalam mengenal Kristus? Baca firman, baca kitab suci. Wah, luar biasa nih. Mengikuti PD, wah luar biasa. Apalagi? Mengikuti PA. Nah, kalau semua itu kita lihat, mengikuti PA. Nah, kalau semua itu kita lihat, apa sih sebenarnya yang kita pelajari? Yang kita dalami. Siapa Yesus itu? Luar biasa Bunda. Siapa Yesus itu? Nah, kalau kita
tadi kan sudah dibilangkan firman kitab suci. Nah, pertanyaan saya, ini kan bulan kitab suci ya. Apakah kita sudah setiap hari pegang kitab suci? Kitab suci. Ya, gitu ya. Coba ya, sudah dipegang. Sudah dipegang ya? Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian sudah pegang kitab suci. Iya, sudah dipegang. Alhamdulillah, puji Tuhan. Iya, itu namanya sudah satu niat yang baik. Artinya sudah dipegang. Nah, ya kan? Sudah dipegang. Memang benar Bapak Ibu sekalian, bahwa kita mau mengenal Kristus itu memang kita harus lebih dalam. Kita harus mau membaca kitab suci, ya. Kemudian situasi apapun kita ya, mungkin kita punya situasi. Aduh, aku lagi sibuk banget. Aduh, sebentar lagi aku harus masak, nggak keburu nih waktunya, kalau ibu-ibu ya. Aduh, aku harus jemput anak, nggak keburu nih, gitu ya. Aduh, ntar dulu ya, kitab suci aku pegang dulu aja deh ya. Terus aku taruh dulu, aku pergi dulu, ini ya. Nah itu, tapi tidak di sini diminta bahwa kita adalah jangan melupakan, itu adalah nomor satu. Ya, iya, jangan melupakan. Pada saat bangun tidur, kita lebih pagi. Kita bangun tidur lebih pagi, kita duduk ya, kita duduk, kita sudah menaruh kita punya kitab suci dan kita berdoa. Dan kitab suci itu dibaca sehingga pikiran kita, karena bangun tidur kita kan tidak mikirin ke sana kemari ya. Jadi kita bisa baca mungkin pertama satu ayat ya. Kita tidak mengerti, kita tidak tahu seperti apa sih kitab suci itu. Aduh, ini maksudnya apa ya? Aduh, gua nggak tahu deh gitu kasarannya ya. Tapi tidak, pelan-pelan itu kalau karena kita mau, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, Dia akan memberitahu kita. Dan mungkin tanpa kita juga ngerti, kita punya problem, Tuhan saat itu menjawab melalui kitab suci itu. Mungkin saat itu kita lagi tidak kuat, atau kita membaca firman, Tuhan menguatkan kita. Iya, itu luar biasa. Maka di sanalah kita bisa diubah di dalam kita terus mendalami kitab suci itu, maka kita akan selalu diubah dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa ya, dari tadi itu kita bicara, maka kita harus persiapkan diri agar kita bisa mencapai tujuan untuk memperoleh hadiah mahkota itu tadi. Kita harus mempersiapkan diri. Nah, bagaimana? Tentunya kita harus mempunyai perencanaan. Aduh, besok aku mau baca kitab suci. Itu kan berarti rencana. Terus kemudian yang kedua, kita persiapkan. Oh, kitab suciku kemarin di mana ya? Nah, kita siapkan kitab sucinya. Pengen baca di mana? Ditaruhlah di situ. Ya kan, kita sudah siapkan kitab sucinya. Terus kemudian kita periksa. Kitab sucinya lengkap enggak ya? Kita periksa. Oh ya, sudah siap. Kemudian kita aktualisasikan artinya itu yang tadi kita pegang sekarang tidak kita baca. Kita baca, setelah itu kita evaluasi. Apa sih maknanya? Apa sih yang setelah saya baca ini? Begitu ya. Nah, setelah itu, kalau misalnya kita itu ada yang mengganjal, biasanya ada yang orang-orang keren suka bilang begini, oh ini rema saya, burung pipit tidak mencari makan. Ya kan, begitu kan? Tapi Tuhan pelihara bunga bakung yang hanya berkembang sedari, kemudian besok dibuang orang, tapi Tuhan pelihara. Hai engkau manusia, wah katanya gitu kan ya? Nah, itu menjadi satu rema yang begitu dahsyat untuk kita. Ya, Tuhan mengatakan, apabila imanmu hanya sebiji sesawi saja, bahasanya sangat keren, engkau bisa memindahkan gunung. Luar biasa. Tapi itu diyakini akan menjadi 1000%, saudara terkasih. Iya, 1000%. Maka kita cari solusi itu tadi. Nah, setelah itu kita lihat pencapaiannya dan tujuannya, ya kan? Kita melihat pencapaiannya dan tujuannya. Yaitu pencapaiannya apa? Pencapaiannya apakah di dalam diri kita sudah ada terjadi suatu perubahan di dalam sebagai kita pengikut Kristus.
Tidak hanya senang tadi ya, bersuka cita gitu ya, tidak hanya seperti itu saja, tetapi dalam segala hal. Dalam hal pas kebetulan kita lagi kecentok, dalam hal kebetulan kita lagi bagaimana, tapi adakah sukacita itu benar? Saya sudah mengikuti Kristus, seperti Kristus katakan bahwa bersukacitalah di dalam aku. Benar tidak? Setiap napas kita selalu Yesus, Yesus, Engkau amat termulia, Yesus, Yesus. Benar tidak? Pada saat kita marah-marah, gimana sih dek, ini gini. Ada tidak kita di situ katakan Yesus, Yesus, Yesus. Nah, kita lihat terjadi tidak perubahan itu. Kristus, yaitu di Markus 12, ya, bab 12 ayat 30 dan 31 itu. Maka di dalam kehidupan ini Bapak Ibu sudah sebagai pelaku firman. Bapak Ibu sekalian, belum tentu yang membawakan firman seperti saya itu benar mengaktualisasikan di dalam firman. Saya dan Bapak Ibu itu sama, setiap hari berjuang untuk mengaktualisasikan apa yang kita selalu bawakan, selalu kita baca di dalam firman akan menjadi sempurna. Terus berjuang, tiada pernah henti. Kadang-kadang mungkin jatuh, bangun lagi berjuang kembali. Karena kita tahu Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah satu-satunya dalam kehidupan kita, yang membawa di dalam setiap kebenaran itu terjadi di dalam kehidupan. Saya ada satu seri. Sebelum membawakan ini memang Tuhan membawakan seluruh mengenai hukum Tauratnya, tetapi yang sudah digenapi itu tadi menjadi hukum Kristus. Beberapa hal dalam satu minggu ini semua menceritakan mengenai ini. Saya sampai bingung. Terus kemudian saya tahu Tuhan luar biasa, Engkau memberikan gambaran itu kepada saya, ya, yang tidak banyak tahu saya mengenai hal-hal seperti ini. Tapi Engkau sempurnakan dan Engkau genapi. Ada seorang anak muda, kisahnya waktu dia kecil, dia bercerita bahwa memang dia adalah anak yang tidak punya. Kemudian dia waktu SD, orang lain SMP, orang lain naik sepeda, dia jalan kaki. Tapi waktu SD, jadi dia SD, masih kecil sekali bukan SD, jadi mungkin masih kecil, dia digonceng oleh papahnya, terus kemudian rantai papahnya itu lepas, terus papahnya bilang nanti ngebenarkannya, tahu-tahu kaki papahnya masuk ke dalam rantai. Terjadilah penggulatan kaki itu, pendarahan yang besar, dan dia masih kecil. Apa yang terjadi? Dia menjadi traumatik. Dia menyalahkan dirinya. Dari dia kecil sampai usianya sekarang 28 tahun. Bayangkan betapa setiap hari dia mengalami ketakutan yang selalu ketakutan. Nah, pada SMP dia pun orang lain naik sepeda, dia jalan kaki. Betapa mindernya, betapa takutnya, dia selalu takut saja isinya. Orang lain tidak akan berteman dengan dia. SMA orang naik motor, dia baru mulai naik sepeda. Itu selalu bergelora. Dia tidak mempunyai keberanian, tidak mempunyai pede di dalam hidupnya. Tapi Tuhan mengasihi dia sampai begitu overproteksi di dalam diri dia, overproteksi terhadap orang tuanya, sampai ketakutan yang dahsyat dia lakukan. Dan 28 tahun dia pendam, dan kemarin dia baru bercerita kepada saya. Dan kemudian waktu saya mendoakan, dan saya bilang, kenapa kamu mendendam pada dirimu? Nah itu saya baru tahu dia ceritakan itu semua. Kemudian saya bilang, mengapa kamu juga terlalu marah sama cicimu? Mengapa kamu juga terlalu marah sama bekas mantanmu? Lalu dia membuka semua itu. Betapa luar biasa Tuhan memproses ini semua. Dan setelah didoakan saya tanyakan, kamu merasa lega? Iya. Tapi itu harus berkali-kali kami juga melepas minta pengampunan sama Tuhan. Kenapa? Saudaraku sekalian,
Karena selama ini dia baru mulai 5 bulan ke gereja dengan aktif setiap minggu. Baru ke gerejanya yang aktif setiap minggu. Sebelumnya tidak. Tapi Tuhan luar biasa. Caranya dia dipanggil ke gereja, caranya dia bertemu saya, kemudian caranya mulai pelepasan sedikit, ya. Tapi saya yakin sebentar lagi dia akan lepas semuanya. Karena itu memerlukan proses. Luar biasa kasih Tuhan, ya. Kita lihat berikut ini kasih Tuhan luar biasa. Kita satukan hati, terima kasih untuk malam ini. Kita akan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, selamat malam. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas seluruh kasih, terutama cinta yang Kau berikan kepada kami. Engkau sungguh luar biasa dan Engkau teramat baik di dalam kehidupan kami. Setiap di dalam jam, detak waktu yang berjalan, Roh Kudus senantiasa memimpin di dalam kehidupan kami. Alangkah luar biasanya kami, Tuhan. Begitu Engkau muliakan kami, Tuhan, sampai Engkau memperhatikan seluruh muka bumi ini hanya untuk kami, Tuhan. Engkau pun senantiasa menggiring kami hanya untuk kami, Tuhan, hanya untuk keselamatan kami. Ampuni kami, Tuhan. Sadar atau tidak sadar, Tuhan, kami sering sekali apa yang Engkau minta sedikit saja dari kami pun sering kami tidak pernah mau mendengar. Engkau memberikan Roh Kudus di dalam hidup kami, sering kami kunci, Tuhan. Engkau memberikan fasilitas kepada kami kitab suci sebagai kompas, kami pun sering mengabaikan. Bahkan kadang-kadang kami hanya bikin satu pajangan yang indah bahwa kami memiliki kitab suci yang indah. Mungkin kami juga sebagai koleksi kitab suci, Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Betapa dahsyat di dalam kitab suci itu, Tuhan, yang mengungkap seluruh kehidupan, Tuhan. Begitu indah dan begitu terang yang tidak bisa kami lihat, seperti matahari yang begitu cahayanya tidak bisa kami tembus dengan mata kami, Tuhan. Tetapi kitab suci yang begitu lembut Engkau berikan kepada kami secara perlahan tapi pasti. Kami mengerti akan Engkau. Kami semakin dalam, kami semakin penasaran, dan kami semakin mencintai, ingin terus mengenal Engkau, Tuhan. Pada saat ini, Tuhan, hamba meminta, Tuhan, urapi kami yang ada di ruangan ini satu persatu, Tuhan, untuk selalu haus akan Engkau, Tuhan, dan selalu melihat hal baru di dalam firman-Mu, Tuhan, dan membawa satu sukacita damai sejahtera, Tuhan. Biarlah di dalam kuasa-Mu Engkau yang menggenapi setiap orang yang ada di sini, Tuhan. Apalagi kerinduan mereka untuk semakin mengenal Engkau, biarlah Engkau memberikan seperti dahsyatnya angin, Tuhan. Pada waktu bencana Engkau berikan seperti itu dahsyatnya, Tuhan. Mereka langsung Engkau berikan hikmat untuk mereka mengerti apa itu Kristus, apa itu kasih, apa itu berkat yang Engkau berikan, apa itu sukacita yang Engkau tanamkan, dan apa itu iman yang Engkau berikan. Tuhan, biarlah semua ini senantiasa berada di dalam daging kami, tetapi tidak hanya di dalam daging kami. Engkau menciptakan kami dari mulai anggota tubuh kami dan fungsi darah kami untuk menyebar ke seluruh tubuh dengan pompaan jantung kami. Biarlah firman-Mu seperti itu, Tuhan, sehingga kami boleh, Tuhan, mengalami, Tuhan, saat ini, Tuhan, tidak ada lagi masalah, tetapi semua adalah Engkau yang memberikan kepada kami. Sekalipun masalah itu datang, tapi karena firman-Mu kami Engkau kuatkan. Karena firman-Mu Engkau memberikan solusi. Karena firman-Mu, Tuhan, Engkau memberikan sukacita. Kadang kami tidak mengerti, tapi karena firman-Mu, Tuhan, kami mengerti. Begitu misteri Engkau, tapi karena firman-Mu, Tuhan,
Kami mengerti semuanya, kami tahu misteri-Mu. Dan kami boleh mengalami sukacita damai sejahtera bukan hanya di bumi, tetapi kami boleh mengalami sukacita damai sejahtera, kebahagiaan kekal. Dan Engkau boleh memberikan mahkota itu kepada kami saat kami berhadapan dengan Engkau. Tuhan Yesus, bentengi kami semua. Apabila pada saat godaan kemalasan kedagingan kami di dalam membawakan atau membaca firman Tuhan, biarlah Engkau kuatkan. Dan kuasa Roh Kudus membuat hati kami rendah hati, supaya kami bisa sebagai pelaku firman Tuhan itu yang terpenting di dalam hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang berada di tempat ini, satu persatu Engkau kuasai, mengalir Roh Kudus. Saat ini juga yang kekosongan, kehampaan, kelelahan, Tuhan berikan kelegaan. Yang kosong Tuhan terangi titik bahwa di situ ada terang di dalam kehidupan. Setiap orang yang merasakan bahwa tidak ada lagi yang bisa mengatasi masalahnya, dan dia merasa bahwa masalahnya begitu besar, pada saat ini Tuhan angkat semua masalah, tidak lagi kosong di dalam hatinya. Untuk yang sakit, pada saat ini Tuhan, apapun sakit penyakit yang ada, yang dirasakan saat ini Tuhan, sekalipun kegelisahan, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan kuasa Tuhan Yesus disembuhkan. Sembuh, mengalir sukacita, damai sejahtera. Terpuji dan terpujilah Engkau Allah kami, yang hidup, berkuasa, dan bertata di dalam diri kami masing-masing. Kami mau serahkan inilah segala kekurangan kami ke dalam tangan kuasa, biar Engkau yang menggenapi. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, diagungkanlah Engkau di dalam kemuliaan Tuhan Yesus. Berkat-Mu turun atas kami semua, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.